Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu lagi dalam hadirat Tuhan. Apa kabar semuanya? Bapak Ibu yang sudah hadir pada saat ini juga, terima kasih untuk semua waktunya. Dan mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, untuk bersyukur dalam saat teduh pada saat ini. Dimanapun kita berada, mari bersyukur Tuhan, Kau luar biasa. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar Kau hadir di tengah-tengah kami dalam saat teduh kami. Kau ada bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus, biar Roh Kudus turun mengalir saat kami memuji menyembah Tuhan. Engkau menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ya Rabbi Syakara Rabbi. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Sama-sama kita katakan, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Sekali lagi katakan, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Oh, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kasih Allah ku sungguh tak terbukti.
ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Yesus. We worship You, we worship You Lord. Terima kasih kami sembah, kami tinggikan Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih. Kami sembah, kami bawa pujian bagi-Mu Yesus. Haleluya. Kau sangat baik Tuhan, teramat baik Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Kau sungguh baik, teramat baik Kau Yesus. Takkan pernah berhenti ku menyembah-Mu Bapa. Selamanya Kau Tuhan, terpujilah Kau Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Kau layak Tuhan. Terima kasih. Oh, terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Puji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami mau datang menyembah-Mu. Kami mau datang menyampaikan isi hati kami kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu di dalam Engkau selalu ada pengharapan. Di dalam Engkau ada jawaban. Di dalam Engkau kami memiliki kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa. Sampai kepada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampai kepada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Katakan, sampai kepada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampai kepada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Amin. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Percaya Tuhan, Kau sedang memulihkan kami, Kau sedang menguatkan kami. Berbicara buat setiap kami hamba-Mu sangat terbatas Tuhan, tapi Roh-Mu tidak terbatas. Demi nama Yesus yang kami sembah, terpuji nama-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, iya, puji Tuhan masih di tahun yang baru. Dan saya sangat bersyukur bahwa Tuhan itu selalu memberikan kita pengharapan, memberikan kita selalu kekuatan, saudara. Apapun keadaan, apapun kesulitan, apapun yang hari ini kita sedang alami. Mungkin Bapak Ibu ada di antara kita yang hari ini Anda menghadapi musim yang baru, artinya sedang memasuki tahun yang baru, tetapi tidak bisa merayakan seperti mungkin kita melihat di medsos, orang merayakan dengan penuh sukacita, orang merayakan dengan penuh kebersamaan, orang merayakan dengan penuh gegap gempita, ataupun apapun itu ya saudara ya. Mungkin ada di antara kita yang saat ini bahkan sedang dalam keadaan sakit, keluarga dalam keadaan sakit, sedang dalam keadaan keterpurukan, atau dalam keadaan mengalami beban-beban, sehingga engkau berpikir bahwa aduh, kok saya kehilangan berkat memasuki tahun yang baru, kok saya kehilangan sukacita atau kehilangan impian seperti orang pada umumnya. Bapak Ibu Saudara, Anda tidak pernah kehilangan apa-apa. Selain jika kita mendapatkan Tuhan, kita tidak pernah kehilangan apapun, saudara ya. Engkau mendapatkan Yesus, kita masih bisa mengucap syukur, memasuki tahun yang baru dengan memiliki Yesus yang menjadi harta yang sangat luar biasa. Kita bisa merayakan bersama dengan Tuhan. Alkitab mencatat, bergembiralah karena Tuhan. Jadi kalau tidak ada alasan untuk kita bergembira, untuk kita bersyukur, untuk kita masuki tahun yang baru ini mungkin dengan gegap gempita seperti orang-orang yang lain, saudara, Anda bisa bergembira karena Tuhan. Saudara, karena saya percaya Tuhan masih ada buat setiap kita dan Dia cukup. Hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan tentang bergaul, hidup yang bergaul dengan Tuhan. Mungkin hampir ada benang merah dari tayangan sebelumnya yaitu mengejar penilaian Tuhan, saudara. Dan kemudian pada saat ini tentang bagaimana kita bergaul dengan Tuhan. Ada beberapa tokoh dalam firman Tuhan yang dicatat di mana mereka ini bergaul dengan Tuhan, hidup yang memiliki kedekatan yang tidak pada umumnya seperti orang-orang yang lain, saudara. Dalam Kejadian 6 ayat 8 sampai 22 ada beberapa ayat yang dicatat di sana, saudara.
Di situ saya bacakan beberapa ayat. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Kenapa? Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara, Nuh memperanakan 3 orang anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirman Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, oleh manusia. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Saudara, kisah ini adalah satu kisah yang ada sedikit perbandingan, saudara ya. Jadi di ayat awal Tuhan kemudian sedikit sepertinya memperkenalkan Yusuf dan seperti kayak mempromosikan ya, seperti bilang ini ada Tuhan sendiri yang benar yang berkata bahwa Nuh itu mendapat kasih karunia, dan kemudian karena Nuh itu adalah seorang yang benar dan tidak bercela pada orang-orang zamannya. Jadi saudara, bahwa Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan, dan kemudian dicatat dengan jelas bahwa Nuh itu adalah orang yang baik, orang yang dibenarkan, karena firman Allah berkata semua orang telah jatuh ke dalam dosa, tapi Nuh ketika dia mendapatkan kasih karunia, kemudian dia dikatakan bahwa dia ada orang yang benar, seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sesamanya. Jadi ada perbandingan bahwa pada saat itu bahwa dunia itu dikatakan sudah rusak. Tuhan menilik dari surga, dia melihat ke bumi, wah ini udah hancur, udah rusak, udah nggak ada orang-orang yang bisa dia cari dan dia temukan. Tapi dia menemukan Nuh dan dia memberikan kasih karunia kepada Nuh, karena pada saat itu juga Nuh adalah orang yang takut akan Tuhan, orang yang mengenal Allahnya. Saudara, tidak mungkin kalau dia dikatakan adalah seorang yang benar, tercatat, dan orang yang tidak bercela kalau dia tidak mengenal Allahnya. Sebab itu yang menjadi bukti adalah kenapa Nuh ini menjadi orang yang benar dicatat dalam Alkitab dan tidak bercela dibanding dengan orang-orang pada saat itu, saudara. Karena ternyata Alkitab mencatat bahwa Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara, yang menjadi pembanding kenapa orang-orang pada zaman itu kehidupannya rusak, kehidupannya hancur, dikatakan bahwa bumi sudah rusak, manusia menjalankan hidup yang rusak. Tetapi ada satu pribadi yang ditemukan oleh Tuhan, dan dia katakan Nuh adalah orang yang dicatat orang benar dan orang yang mendapatkan kasih karunia. Dan Nuh itu hidup tidak bercela. Hidup tidak bercela artinya dia berusaha untuk hidup seperti yang Tuhan mau. Jadi cela itu artinya spot-spot yang gak bagus kan. Cela itu misalnya ada kain putih kemudian ada noda-noda kecilnya. Bercela tidak ada satu hal yang buruk atau yang jelek. Sekalipun saya percaya bahwa Nuh itu masih seperti Anda dan saya, manusia biasa, ada kekurangan, ada keterbatasan juga. Tetapi kemudian dia mendapat kasih karunia, favor, anugerah daripada Tuhan, sehingga dia dimampukan untuk mendapatkan hidup yang naik level melebihi orang-orang sesamanya, saudara. Dan dia hidup bisa mengejar perkenanan Tuhan. Lagi-lagi dia mengejar hidup yang tidak bercela. Yang Tuhan tidak mau tuh dia menghindari. Dan itu karena anugerah Tuhan. Dan dikatakan dia mengejar hidup yang telah dibenarkan oleh Allah, dan kemudian hidup yang sesuai yang apa yang Tuhan mau. Hidup benar sesuai dengan hukum, yaitu kebenaran. Saudara, firman Allah berkata bahwa ternyata Nuh ini adalah pribadi yang menjadi kuncinya, kata kuncinya, yaitu di ayat berikutnya dikatakan bahwa dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara, di ayat awal dikatakan. Jadi apa yang membuat Nuh itu bisa menjadi orang yang hidup mengejar apa yang benar, apa yang baik, apa yang Tuhan mau? Karena ternyata dia ini orang yang bergaul, saudara. Bergaul, memiliki hubungan, saudara. Tidak ada hubungan, tidak ada perubahan. Tidak ada hubungan, tidak ada kuasa. Tidak ada hubungan, Anda tidak akan melihat kemenangan, mujizat, kemuliaan Allah. Saudara, hubungan yang terputus antara manusia dengan Allah yang dicatat dalam Yesaya
Di situ dikatakan seperti ini, saudara, dikatakan bahwa sesungguhnya Yesaya 69 dikatakan bahwa ayat 1 dan 2 dicatat di situ bahwa yang menjadi pemisah antara Anda dan saya dengan Tuhan itu adalah apa? Yang membuat dia tidak mendengarkan, menjadi tuli, yang membuat dia tangannya itu tidak terulur, yang membuat dia tuh tidak bisa menolong kita. Apa yang dicatat dalam Yesaya 69 ayat 2? Di situ dikatakan bahwa dosa atau pelanggaran yang membuat Tuhan menutup telinga atau tidak bisa mendengarkan kita, yang membuat Tuhan tidak menolong kita, yang membuat Tuhan tidak memberikan kemurahan dan kemudian memberikan kita belas kasihan untuk kekuatan untuk kita ketika kita berseru dia tolong, ketika kita merasa nggak kuat dia beri kekuatan, atau ketika kita merasa bahwa sudah tidak mampu kemudian dia turun tangan. Apa yang membuat Tuhan kemudian kita menjadi terpisah dengan Tuhan? Yaitu karena kita tidak mengikuti hukumnya Tuhan, tidak mengikuti apa petunjuknya Tuhan, tidak mengikuti apa yang dia mau, dan kemudian hidup melawan hukum Tuhan, peraturan Tuhan, dan hidup tidak seperti yang Tuhan inginkan, saudara. Dan ternyata, saudara, yang Nuh lakukan yaitu dia hidup bergaul dengan Allah. Bergaul artinya dia kenal pelan-pelan. Dari yang gak begitu kenal, tambah kenal lagi, tambah menjadi dekat banget, dan tambah semakin dekat dia dengan Tuhan. Kalau saya berjalan dengan anak saya, misalnya anak saya, dan kita jalan bareng, dan di sana ada jurang, tapi anak saya jauh, saya tidak bisa memberikan dia instruksi, jangan ke sana, bahaya gitu. Tapi kalau anak saya ini dekat, saya bisa kasih tahu, hati-hati loh, itu salah, saya bisa makan tarik dia. Saudara, sebab itu kedekatan kita dengan Tuhan itu adalah salah satu kunci untuk kita hidup benar, untuk kita hidup tidak bercela. Saudara, tahun yang baru kita akan mengisi lembaran buku-buku, dikatakan lembaran yang kosong ini dengan cerita yang baru, saudara ya. Tinggalkan cerita yang lama, tinggalkan kegagalan kita, tinggalkan semua kelemahan dan semua keterpurukan kita, tinggalkan semua kekecewaan kita, dan kita mulai start dengan hidup yang baru, yaitu dengan hidup yang mau bergaul dengan Tuhan. Orang yang memberikan waktu lebih kepada Tuhan akan ada perubahan signifikan. Itu saya percaya sekali. Karena kedekatan itu menghasilkan kuasa, saudara. Karena kedekatan itu menghasilkan ada kemampuan, karena kita tahu bahwa yang menuntun hidup kita itu, yang mengarahkan hidup kita itu adalah Tuhan. Betul nggak, saudara? Jadi saya belum berbicara banyak, nanti saya akan berbicara juga tentang visi, tentang pandangan, tentang sesuatu yang Tuhan akan rencanakan. Dan kalau pada tahun ini Pastor Dave mendapatkan satu impresi dalam hatinya, satu kata, yaitu tentang kuasa dan kemuliaan Tuhan untuk tahun ini. Nah, saudara, tapi awalnya saya ingin membagikan bagaimana kita hidup bergaul dengan Tuhan. Bagaimana bergaul? Kita harus spend time, kita harus korban waktu, kita harus korban hal-hal yang penting dalam kehidupan kita, dan menjadikan itu lebih penting, yaitu ketika kita mendekat kepada Tuhan. Kita akan korbankan beberapa hal yang tidak terlalu penting, dan kemudian menjadikan Tuhan jauh lebih penting. Saudara, Alkitab mencatat ada hal-hal yang tidak ya ini oke, tapi tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak berfaedah. Sehingga kita mulai ada list-list, oh ini kayaknya saya mulai akan mengurangi yang ini. Saya mulai enggak perlu untuk hal-hal ini. Saya mulai hati-hati dengan area-area ini. Saya mulai ingin mengejar yang ini. Saudara, kita mulai ada prioritas. Dan kalau kata kunci secara global, yaitu salah satu kekuatan untuk kita hidup benar, untuk kita hidup sesuai yang Tuhan mau. Tidak ada spot-spot yang buruk, semua yang bagus saja, saudara, yaitu hidup bergaul dengan Tuhan. Hidup memiliki suatu hubungan yang bukan hubungan mati. Kalau hubungan mati ya kita berdoa, ya udah Tuhan tolong. Tapi hubungannya hidup itu dua arah. Kita berseru, kita bercerita, kita bertanya, Tuhan menjawab, Tuhan berbicara juga. Tuhan menginstruksi kita. Sebagai contoh soal, ada orang yang berpikir bahwa oh Tuhan berbicara itu hanya satu cara gitu. Tuhan bisa pakai segala macam cara, baik lewat firman Tuhan, baik orang-orang di sekeliling kita, baik dengan keadaan di sekitar kita. Dia bisa, saudara, maupun lewat komunitas, orang-orang di sekeliling kita, pemimpin rohani, keluarga kita, siapapun dia bisa berbicara kepada kita, saudara. Yang membuat kadang-kadang kita berpikir Tuhan tidak berbicara karena kita memang tidak dekat dengan dia, karena kita tidak bisa mendengarkan suara dia, karena memang kita jaraknya
jauh. Sebab itu perlunya bergaul, perlunya kita kasih perhatian, pay attention, perlunya kita spend time. Ada waktu-waktu yang kita sacrifice, kita korbankan untuk mendekat kepada Tuhan, sehingga kita akan tahu bahwa apa yang Tuhan mau, hal-hal apa yang Dia inginkan, hal-hal apa yang Dia tidak inginkan, kita akan tahu dan kita akan diberikan kekuatan, kasih karunia. Hari ini Bapak Ibu Saudara, mari mulai kita mengevaluasi, mulai kita ada list-list apa yang kita akan apa sih yang membuat kita tidak bisa bergaul dengan Tuhan? Kendala-kendala apa? Apakah kita terlalu sibuk, ataukah ada hobi-hobi tertentu, ataupun ada kesenangan-kesenangan tertentu yang membuat Anda jauh, ataupun ada hal-hal yang di masa lalu yang membuat Anda bukannya maju tetapi mundur gitu saudara ya. Orang yang berjalan jalannya ke depan, kepalanya ke belakang terus kan itu akan nabrak. Jadi udah saatnya kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan dan mulai bergaul dengan Tuhan, mengambil keputusan untuk mendekatkan diri, dan keputusan saudara dan saya akan menentukan kuasa, kemuliaan dan kekuatan Allah diberikan kepada kita sehingga kita bisa hidup benar seperti yang dikatakan firman Allah. Di antara orang-orang pada zamannya Tuhan mendapatkan Nuh, dan firman Allah berkata karena dia bergaul dengan Tuhan. Saudara, mari hari ini kita komitmen. Saudara, saya percaya setiap hari selalu ada komitmen yang baru, saudara. Selalu ada hal-hal yang kita ingin perubahan hidup, saudara. Saya ada banyak sekali hal yang saya tahu harus menjadi sesuatu yang saya tekadkan untuk berubah, untuk lebih baik lagi, be better. Dan kemudian hal yang harus saya utamakan, karena Tuhan mengingatkan beberapa waktu dari Desember sampai masuk untuk saya banyak di kaki Tuhan, lebih banyak lagi di dalam tempat-tempat persembunyian, lebih banyak lagi untuk merenung, mengevaluasi, dan sehingga ketika saya mulai datang kepada Tuhan, saya tahu ada banyak hal yang akan menjadi sasaran hidup saya untuk saya ingin berubah, ingin lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih mendekat kepada Allah, ingin menjadi pribadi yang dengar-dengaran kepada suaranya, dan ingin hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan salah satu hari ini bergaul dengan Tuhan, Anda akan mengalami satu hubungan yang mengagumkan bersama dengan Tuhan. Dalam hadiratnya, kuasanya didemonstrasikan secara luar biasa. Mari buka tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur hari yang baru kami masuki. Kami tahu bahwa kami adalah pribadi yang biasa, kami adalah pribadi yang lemah, kami adalah pribadi yang terbatas seperti Nuh. Tetapi karena kasih karunia kami diberikan kekuatan, diberikan kesempatan, anugerah, dan kami ingin didapati menjadi pribadi yang hidup benar, hidup yang tidak bercelah, karena kami mengambil keputusan untuk bergaul dengan Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, memiliki relationship, memiliki waktu-waktu khusus yang kami sacrifice, yang kami berikan untuk Tuhan dalam pengenalan akan Engkau. Dan kami percaya ketika kami mengenal Engkau, Engkau akan menikmati hidup kami, karena firman Allah berkata bahwa ketika Tuhan mendapati orang-orang yang tidak disukai oleh Tuhan, karena Tuhan tidak menikmati hidupnya, karena Tuhan tidak mengenal orangnya. Alkitab mencatat pada akhir zaman orang akan berkata, aku sudah melakukan banyak hal, aku sudah kenal Tuhan, tapi Tuhan katakan, enyahlah aku tidak mengenal kamu, enyahlah aku tidak menikmati hidupmu. Jadikan kami pribadi yang dikenal oleh Tuhan. Sebab itu kami mengambil keputusan bergaul dekat, bergaul erat dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Hamba berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang hari ini mengalami pergumulan, yang sedang ada bersama dengan kami menyaksikan baik lewat live chat maupun yang menyaksikan tayangan ulang. Hamba berdoa, terima kekuatan yang baru, terima semangat yang baru daripada Tuhan, dan anugerah Allah seperti diberikan kepada Nuh diberikan kepada Bapak Ibu, sehingga kita mampu untuk hidup mendekat, bergaul dengan Tuhan, sehingga Anda ditemukan menjadi orang yang dibenarkan, orang yang hidup menyukakan Tuhan dan mengejar hidup tidak bercelah. Kami ucapkan berkat, kekuatan, kesembuhan, pemulihan, perubahan hidup, kebangkitan semangat roh kami untuk mengejar Allah, untuk bergaul dengan Tuhan. Demi nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi Anda punya beban doa, jangan lupa untuk mengirimkan ke live chat ataupun ke kolom komentar yang di bawah, dan juga mengirimkan ke nomor WhatsApp yang tertulis di bawah ini. Kami berdoa, kami sepakat, kita percaya ada kuasa yang sangat luar biasa. Jangan lupa untuk bagikan
bagikan link ini kepada Bapak Ibu, teman, keluarga yang lain. Semoga ini boleh menjadi kekuatan buat banyak orang yang lain. Senin sampai Sabtu jam 6 pagi di YouTube channel Jacqueline Selesai Official. I see you. God bless.